Tapi melihat apa yang sudah terjadi karena tim kami dulu pernah mengadakan penelitian arkeologi dengan menggali di tahun 1995 begitu. Nah, perjalanannya sudah sekian tahun, kami kembali lagi mau melihat perkembangannya, ternyata sudah banyak yang berubah. Kalau dulu dari informasi yang berasal dari staf senior kami ya, Pak Nanang Sabtono, bahwa dulu belum ada bangunan pura segaran ini yang sudah semegah ini ya. Karena dulu beliau mengatakan bahwa dulu gapuranya kecil dan terbuat dari bahan kayu. Disitulah sangat jelas sekali ada indikasi penampakan, perkiraan, dugaan dari struktur sebuah bangunan. Bangunan apa waktu itu belum disimpulkan, tapi kelihatannya juga dari segi unsur batanya, kemudian sebaran strukturnya itu mengindikasikan kayaknya nih seperti sisa unsur bangunan pusat keagamaan gitu. Apalagi konteksnya kini di tempat yang sama juga dipertahankan ya. Jadi aktivitas keagamaan itu masih berlangsung hingga kini, terutama bagi penganut agama Hindu begitu ya. Karena sekarang sudah berdiri pura segaran ya. Nah, Balar memang sudah dibilang ya sedikit kehilangan data-data yang lama gitu ya, yang mungkin berbeda sangat jauh dengan apa yang sudah dilakukan Balar Jawa Barat di tahun 1995. Namun demikian, satu sisi memang ada upaya perlindungan. Ini udah berjalan baik ya, karena di sini boleh dibilang tempat khusus, bukan tempat keramaian yang setiap saat bisa didatangi begitu. Karena ini pusat peribadatan yang boleh dibilang ini tempat sakral, tidak sembarang orang bisa masuk ya, karena dibuka di hari-hari besar agama Hindu begitu. Nah, saya hanya berpesan bahwa kalaupun nanti Balar Arkeologi Jawa Barat dan juga Balai Pelestarian Cagar Budaya Banten mengadakan kegiatan sini, yang kita lakukan adalah barangkali mencari objek-objek yang lain yang khususnya sudah berada di luar pagarnya ya. Jadi mungkin masih ada sisa-sisa yang belum muncul ke permukaan, masih terpendam di dalam tanah begitu. Kita belum tahu itu apa, tapi karena Balai Arkeologi sekarang ini cuma sifatnya peninjauan, makanya mungkin ini akan kami bicarakan lagi dengan instansi selevel kami, Balai Pelestarian Cagar Budaya Banten, kira-kira juga dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Selatan, kira-kira ini ke depan mau kita kelola seperti apa? Nah, seperti apa Pak kebijakannya Pak? Nanti Pak. Kebijakannya pertama adalah tentunya kita harus melakukan upaya ya, pekerjaan peninjauan kembali ya. Kalau perlu nanti ada eskavasi. Yang kami inginkan, kami juga perlu keterlibatan dari Pemda ya, Kabupaten Lampung Selatan dalam hal ini adalah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Lampung Selatan. Jadi 2 hari yang lalu saya udah bicara dengan Bu Kadis ya, Bu Rini, beliau sangat respon sekali untuk memiliki perhatian serius ke sini gitu. Karena bagi Provinsi Lampung, khususnya Kabupaten Lampung Selatan, sangat dibilang situs ini situs sangat penting begitu. Karena kita tahu bahwa sangat jarang dan minim sekali peninggalan di Provinsi Lampung yang berbau keagamaan Hindu Buddha begitu. Apalagi kita lihat bahwa selama ini kita hanya tahu candi-candi adanya di Pulau Jawa. Nah, inilah yang menjadi ketertarikan Ibu Kadis, juga termasuk kami dari Kemdikbud. Nah, kami berharap ke depan ini akan ada semacam upaya pekerjaan yang kita kelola atau kita teliti atau kita kaji secara terpadu tadi. Bakal ada pemasangan pelangnya nggak Bang nanti di sini Bang? Nanti kita akan rekomendasi juga ke Balai Pelestarian. Itu adalah serakan bata yang memang membentuk sebuah struktur bangunan yang sudah boleh dibilang mengalami keruntuhan cukup lama begitu. Jadi tapi sayangnya karena udah dibangun bangunan yang baru, kalau waktu itu dipertahankan, dibiarkan dulu kami datang ya dengan BPCB, mungkin waktu itu bisa upaya untuk direkonstruksi ya, walaupun tidak utuh gitu loh, misalnya ketemu kakinya saja gitu.
mestinya waktu itu ada perlindungan untuk itu dulu. Cagar budaya Pak, ya. Jadi pihak pengurus ya dalam hal ini yang para penganut Hindu begitu bisa konfirmasi ke dinas nanti koordinasi ke kami supaya ini sebaiknya waktu sebelum dibangun tuh ada semacam koordinasi gitu ya.